11 sampai 20 ya. Nah, langsung aja kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan sholawat Nabi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kakak mulai dari soal nomor 11. Nomor 11 ini berkenaan dengan ada sebuah balok dengan massa MT-nya ya. Jadi ada T sama si B. MT-nya 4 kg diletakkan di atas balok yang memiliki massa MB-nya 5 kg. Gaya terkecil 12 Newton dibutuhkan untuk membuat balok di atas bergerak saat balok bawah dipertahankan dalam keadaan diam. Susunan balok tersebut sedang diletakkan pada permukaan datar licin, seperti gambar di bawah. Gaya maksimum F yang masih bisa diberikan pada balok bawah supaya mereka bergerak bersama-sama. Nah, Kak, kalau kasusnya seperti ini, sebenarnya sama ya dengan soal yang TO, ya, TO 9 kemarin. Hubungannya itu dengan bergerak bersama-sama. Kalau bergerak bersama-sama berarti konteksnya gimana, Kak? Dia akan mendapatkan A yang sama ya, percepatan yang si T bakalan sama dengan percepatan yang si B. Nah, kemudian bagaimana dengan arah gaya geseknya, Kak? Kalau kita tinjau dari yang bawah, MB, ketika ditarik ke kanan, Kak, maka dia akan mendapatkan gaya gesek terhadap benda yang di atasnya itu adalah 12 Newton sama. Nah, ini kakak tuliskan gaya gesek yang bekerja pada benda B akibat si T, FBT namanya. Nah, lanjut, Kak. Kemudian, agar dia bergerak bersama-sama, maka si T ini akan mendapatkan gaya aksinya, reaksi, ya, aksi-reaksi, yaitu yang kita sebut gaya TB. Apa itu? Gaya gesek yang bekerja pada benda T akibat benda B-nya. Nah, lanjut, Kak. Kalau begitu, kita pakai hukum kedua Newton dengan persamaan A adalah sigma F dibagi M. Ini langsung kita lanjutkan. Sigma F di benda T dibagi dengan massa benda T-nya sama dengan, nah kalau gerakan nanti di B-nya kita bahas juga sigma F massa si B-nya. Ini kakak tinjau satu-satu ya. Jadi kakak bos itu AT dengan AB-nya. Maka dari sini Kak kita dapat sigma FT-nya yang benda si T dia mendapatkan gaya gesek berapa? 12 tadi kan? Dibagi dengan massa si T-nya berapa, Kak? Si T-nya 4 kilo. Sama dengan sigma FB-nya, Kak. Sigma FB-nya gimana? Si B mendapatkan gaya tahan sebesar F ditahan 12 Newton. Dibagi dengan massa si B-nya. Berapa massa B? 5 ya. Oke, 12 bagi 4 berapa, Kak? 3 ya. 3 kali 5, 15 ya. Maka dari sini F adalah 15 ditambah dengan 12. Hasilnya berapa? 27 Newton. Selesai. Jawabannya adalah yang C. Silakan. Ada yang mau ditanya di sini? Bisa? Kak, boleh tolong jelasin maksud soalnya nggak? Tadi saya telat. Oke. Maksud soalnya ini seperti TO yang 9. Jadi, ketika awalnya gaya gesek terkecil, ini ada gaya terkecil, 12 Newton dibutuhkan untuk membuat balok di atas bergerak saat balok bawah dipertahankan dalam keadaan diam. Berarti itu namanya apa? Gaya gesek maksimumnya, Fs maksimumnya. Nah, sekarang yang diminta adalah kalau gaya maksimum F yang di bawah itu diberikan kepada benda si B, ternyata yang di atas itu dia bergerak bersama-sama, Kak. Bergerak bersama-sama, Kak. Nah, maka syaratnya apa kemarin? Percepatannya harus sama, kan? Dan seharusnya ketika F ditarik ke kanan, benda yang di atas itu bakalan bergerak ke kiri tuh. Kalau kita tinjau dari gerakannya, seharusnya dia bakalan jatuh. Kenyataannya tidak.
bergerak bersama-sama. Berarti siapa yang buat benda bergerak bersama-sama? Gaya geseknya tadi, yang 12 Newton. Nah, konsepnya tetap sama. A-nya di T bakalan sama dengan A-nya di B dengan percepatan yang sama-sama A di sini. Jadi kakak pakai persamaan A-nya aja. A di T sama dengan A di B, gitu. Silakan. Ada lagi yang mau ditanya? Kak masih bingung kenapa itu tambah 12, Kak. Kenapa ditambah 12? Ini kalau kita selesain jadi gimana? 12 bagi 4, 3 kan? Berarti kakak tuliskan 3 kali 5 sama dengan F kurang 12. Berarti kan ini 15 sama dengan F kurang 12. Pindahin ini 12-nya, jadi tambah kan? Oh iya, Kak. Tadi nggak kelihatan. Oke. 12. Makasih, Kak. Iya. Oke, lanjut. Ada lagi? Bisa? Ini berarti maksud soalnya awalnya nyoba dorong yang atas doang kan? Buat ngetes gaya geseknya? Iya, betul. Jadi untuk yang gaya di atas itu, gaya terkecil 12 Newton dibutuhkan untuk membuat balok di atas bergerak saat balok yang di bawah dipertahankan dalam keadaan diam. Nah, itu untuk mengetes gaya geseknya. Jadi, Kak, betul. Ya, kalau yang itu, yang masanya yang B itu cuma yang doang, maksudnya nggak ditambah sama yang di atas gitu. oke. Kakak buat di sini AT dengan AB, bukan sistem. Kakak ulangin, kakak di sini buat AT dengan AB, bukan sistem. Oh iya, Kak. Kalau sistem nanti beda cerita lagi. Lanjut, ada lagi teman-teman? Jelas di sini? Jelas ya? Kalau kakak meninjau pakai sistem. Kalau pakai sistem, gimana? Siapa yang buat benda bergerak di sini? Si F-nya ya. Kakak pakai sistem ini ya. Berarti kakak tuliskan sigma F sama dengan M kali A. Yang buat benda bergerak si F-nya K. M-nya M siapa? M-nya si T ditambah M-nya si B kali A. Kan gitu ya? Sepakat di sini? Sepakat ya? Nah, gimana cari A-nya? A-nya kita cari dari gaya yang bekerja pada benda T. Kan udah dikasih tahu tuh, nilainya berapa? 12 Newton. Berarti dari sini A-nya, A sistem kan bakalan sama dengan AT ya. A-nya itu sama dengan apa? 12 dibagi massa si T. Massa si T berapa tadi? 4 ya. 12 bagi 4 berapa? 3 meter per sekon kuadrat. Dah, tinggal masukin. MT-nya berapa? 4 tambah MB-nya 5 dikali A-nya 3. 4 tambah 5, 9 kali 3. 27. Sama. Bebas mau pakai yang mana. Jadi ada dua versi kan, seperti biasa. Kakak selalu mengajarkan, bebas teman-teman mau pakai yang mana. Kalau kakak pribadi sih lebih sukanya pakai yang sistem. Gitu. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Jadi ada dua versi nih kakak buat. Nah, silakan. Cukup. Jawab ini nggak? Ada ya? Oke, kemarin nggak ada yang chat ya. Nah, lanjut nomor 12. Untuk nomor 12, masih berkenaan tentang dinamika gerak. Nah, seperti biasa teman-teman, kalau udah seperti soal ada hubungannya dengan dinamika gerak, kita butuh gaya-gaya yang bekerja. Mau kakak gambarkan secara lengkap atau enggak nih? Lengkap? Lengkap, Kak. Lengkap. Oke, berarti ini kita sebut W1. Itu dulu ya. Nah, kemudian M1-nya berapa? 250 gram. Berarti berapa kilo itu? 250 gram. Kita ubah ke kilo. Jadi berapa? Ayo. Bagi 1000 ya. 0,25, Iya, 0,25. Nah, kemudian sudutnya 30, mukanya M2. M2-nya di sana 200 gram. Berapa kilo? 0,2. 0,2 kilo.
Nah, yang di atas 0,25, yang di bawah 0,2 gitu ya. Kemudian ketika balok kedua jatuh 30 cm. Nah, balok kedua ya, M2-nya ya, jatuh 30 cm. Berarti dia bergerak tuh. H2-nya sejauh 30 cm. Ubah ke meter menjadi 0,3 meter. Nah, bentuknya seperti ini dulu. Oke, Kak. Lanjut sekarang. Yang diminta di sini adalah laju balok yang berada di atas bidang miring adalah itu berapa. Nah, kita gambarkan gaya-gayanya tadi. Ada W1, kemudian ada W2. W1-nya berapa? M1 kali G, 0,25 kali 10. Jadinya 2,5 Newton. W2-nya 0,2. 0,2 dikali dengan 10. 2 Newton. Proyeksikan seperti biasa. Yang kemarin namanya apa? Wekos. Yang ini namanya W cos 30 ya. Kemudian sistem miringnya jadi apa? Wesin. W-sin ya. Oke. Ini ya jadi W-sin. W1 sin 30. Nah, kemudian ada gaya gesek ya. Kalau kita tebak, tadi katanya balok yang kedua jatuh 30 cm. Maka pasti gerakannya ini kemari A-nya. Yang ini ke bawah. Sepakat? Iya, sepakat, Kak. Ya. Karena tadi katanya jatuh. Oke. Yuk. Maka gaya geseknya kemana nih, Kak? Gaya geseknya ke bawah. Inilah kita sebut sebagai F1 ya. Gaya gesek pada benda 1. Kalau untuk mencari gaya gesek, kita butuh gaya normal. Ya kan? Nah, ini nih gaya normalnya. Di atas kita sebut sebagai N-nya. Oke, sekarang coba N-nya berapa? N sama dengan W cos. Oke, W-nya W1 ya. Ini W1 ya. Nah, W1-nya 2,5. 2,5 cos 3. Tengah akar. Nah, berarti menjadi berapa? Wih, ribet nih. Oke lah, kakak buat gitu dulu. 2,5 dibagi 2, 1,25 ya. Akar 3. Atau nanti jadi 5/4 aja deh. Boleh, 5/4 juga boleh. Nah, nanti kita lanjut. Yang jelas ini N-nya. Tapi tetap F1, nanti kan μk dikali N itu. Angkanya luar biasa nih. 1,25. Sorry, salah. μk-nya berapa tadi? 0,1. 0,1 dulu ya. 1 dikali 1,25 akar 3. Nah, berarti menjadi berapa nih? 0,125 ya. Akar 3 Newton. Nah, itu F1-nya. Lanjut. Sekarang, kakak akan pakai yang sistemnya. Kayak biasa, teman-teman. Kita cari percepatan sistem, gunakan sigma F dibagi dengan M. Sigma F yang buat benda di sini bergerak siapa? Si W2 kan? Kemudian ditahan oleh apa? F1 dan W1 sin. Oke, M-nya berapa, Kak? Ada 2 tuh. M1 dan M2. Ini katrolnya nggak ada di apa ya? Oke, katrolnya licin nih. Tak bermasa. Diabaikan ya berarti ya. Nah, lanjut. Kak, W2-nya 2. F1-nya 0,125 akar 3 dikurang dengan W1 sin-nya. W1-nya tadi 2,5 sin 30 setengah ya. Nah, berarti menjadi 1,25 dibagi dengan M1 tambah M2. 0,25 ditambah dengan 0,2. Oke, bentuknya seperti ini. Dah. Silakan butuh bantu nih. Akar 3 berapa? 1,7 ya? Coba kalikan 1,7 dikali 0,125 berapa? Ayo teman-teman. 1,7 dikali 0,125 berapa deh? Kak. 0,2125 ya. Oke, berarti 2 dikurang 0,2125. 2125 dikurang 1,25
dibagi dengan ini 0,45 ya. Oke, 2 dikurang 1,25 berarti 0,75 ya. 0,7 dikurang 0,2, 0,5. 0,5 dibagi 0,45, 1, coba deh bagiin pastiin. Nanti takutnya bermasalah dengan nilai. Kalau kakak tebak sih 1,1 lah. 1,1 sekian ya. Karena tadi 0,5 dibagi 0, berapa? 1, berapa? 1,111. 1,1 1 berapa? Belakangnya? 1,20. Oke, 1,19. Nah, tidak 1,19 saja. 1,19 ya cara bacanya, jangan 1,19 ya. 1,19 meter per sekon kuadrat. Nah, ini A-nya. Kak, karena percepatan yang kita dapat 1,19 meter per sekon kuadrat. Nah, yang diminta tadi ketika dia bergerak ke bawah itu kan. Yang M2-nya sejauh berapa? 0,3 kan? Nah, keadaan awalnya gimana? Diam kan? Nah, berarti kecepatan untuk nantinya si M1 dan si M2-nya di sini bakalan sama gitu. Ya kan? Bakalan sama. Nah, caranya gimana, Kak? Ya kita pakai GLBB aja. Apa sama GLBB? Ayo. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Karena ini ditambah 2A ya AX atau AA kakak buat di situ kan. Nah, maka menjadi V0-nya 0 ya. Ditambah dengan 2, A-nya kita hitung tadi 1,19, A-nya berapa hanya tadi? 0,3 ya. Oke, 3 kali 2, 6. 6 dikali 1,19, berarti sekitar 6 juga lah. Akar dari 0,714. 714 ya. Oh ya, hasilnya 0,714, jadi 0,8 ya, benar nggak? Ya kan? Sekitar 0,8 kan? Nah, kakak tebaknya yang di itu langsung 84 cm per sekon. Berapa tadi hasilnya? 2 dikali itu 0,714. 0,714 itu VT kuadratnya. Berarti VT-nya ya lah 0,7. 0,7 ini berarti kan 0,8 ya, 8,64. Iya, 0,84 meter per sekon yang diubah ke senti kali 100, 84 cm per sekon. Silakan, ada yang mau ditanya? Panjang nih ya. Paling hitungan akar 3-nya teman-teman ya. Ribetnya di situ sih. Kalau pakai pendekatan kayak punya kakak tadi bisa. Jadi tadi kakak kan hanya pakai pendekatan aja. Untuk hitungannya, angkanya nggak pasti. Ya untungnya di sini jawabannya 50, 61, 74, 84, 162, termasuk jauh angkanya. Kalau ada 74 dengan 75, buat masalah itu ya. 84, 83, buat masalah gitu ya. Ini agak jauh, jadi nggak masalah pakai pendekatan tadi. Silakan, ada yang mau ditanya? Ayo, bagaimana teman-teman? Selain yang VT kuadrat, bisa pakai apa, Kak? Selain VT kuadrat, bisa pakai apa gitu? Kalau mau, nanti teman-teman ya bisa pakai energi mekanik. Tapi kan yang dengan catatan energi mekaniknya di sini kita gunakan jangan pakai G, tapi pakai A di sana. Gitu. Nggak ada lagi yang lain lebih enak inilah daripada kita nyari waktu lagi. Kan lebih simpel langsung VT kuadrat aja. Daripada kita nyari waktu. Karena di sini kan dia clue-nya teman-teman ya, untuk yang A-nya dia sama tuh. Kecepatannya kan sama tuh. A sistemnya sama, sehingga pasti mereka bendanya bergeraknya dengan kelajuan yang sama di sana kita. Lanjut, ada lagi? Cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Kakak lanjut. Nomor 13. Nah, untuk nomor 13 di sini, ada sebuah bidang miring kasar membentuk sudut theta di 45 derajat terhadap horizontal. Sebuah benda bergerak naik sepanjang bidang miring tersebut dengan laju awal tertentu selama T detik. Dan
menempuh jarak L sama dengan 4 × 2 meter sebelum berhenti. Nah, kemudian bergerak turun. Nilai koefisien gesekan kinetis antara benda dengan bidang miring adalah, maka di sini teman-teman, clue-nya adalah menempuh jarak 4 × 2. Dia selama berapa detik? 1 detik. Dan di situ berhenti. Baru dia turun lagi. Ini soal SBMPTN 2016 ya. Maksud soalnya gini, kalau kakak gambarkan, ini misalkan adalah bidang miringnya. Oke. Nah, nanti dia bergerak tuh dari bawah sampai ke sini. Kemudian dia bergerak turun lagi. Sudutnya berapa? 45 derajat. Nah, maka kalau kita tinjau ya, teman-teman semua ya, seperti biasa, di sini kita kan tahunya, dia kenapa bisa semakin lambat, Kak? Ada nggak dikatakan di situ gaya gesek? Ada. Berarti itu salah satunya. Yang kedua apa? Yang tadi, nilai W-nya. W yang gimana, Kak? Ayo, yang mana? Yang menuruni bidang ini ya. Nah, ketika ada 2 tuh. Yang pertama ada W sin 45 dengan ada si FK-nya. Di mana FK-nya gimana? Mu K kali N kan? Nah, N-nya sama ya kayak tadi teman-teman ya. N-nya apa? W cos theta W cos 45. Nah, jadi ini nggak perlu kakak turunkan lagi persamaannya. Udah sama seperti nomor 12 tadi. Nah, lanjut Kak. Dia menempuh jarak berapa? 4 × 2. Kemudian dia berhenti tuh, 4 × 2 meter. Nah, sampai sini. Dia di sini berhenti tuh. Berarti VT-nya sama dengan 0, kakak buat. V0-nya di sini kita nggak tahu berapa. Nah, maka gerakannya GLBB biasa ya. Berarti kita bisa nyari A-nya dulu situ. Gimana mencari A-nya? Ya, persamaan yang ada perpindahannya, L ya. Berarti L sama dengan, ayo, kecepatan awal dikali waktu. Nah, karena dia sini diperlambat, kita langsung udah tahu ya. Kakak buat langsung kurang aja ya. Setengah A T kuadrat. Atau kalau teman-teman mau pakai tambah juga boleh, nggak apa-apa. Misal ini kakak buat tambah dulu. Boleh. Nanti A-nya berarti dalam ada negatif gitu ya. Nah, ini misalkan kakak buat dalam bentuk tambah dulu aja deh. L-nya berapa, Kak? L-nya kita dapat di situ. 4 × 2 ya. V0-nya? Belum gimana? Iya, V0-nya kita belum diketahui di situ, Kak. Nah, berarti ditambah dengan setengah AT kuadrat. Nah, sekarang A-nya kita udah tahu belum? Belum. Belum ya? Nah, maka dari sini teman-teman, bakalan kita buat menjadi persamaan kecepatan untuk di akhirnya, kita balik ya. Ini percepatan untuk bukan percepatan untuk di akhirnya. Dari gerakan awalnya, dia naik sepanjang bidang miring dengan laju tertentu selama 1 detik sampai menempuh jarak L. Kemudian sebelum berhenti, dia bergerak turun di sana. Nah, maka untuk persamaannya, kita bisa gunakan ketika dia 4 × 2 meter, lanjut dia turun, maka persamaannya di situ, kecepatan awal untuk di akhirnya gimana? 0 ya. Kemudian dia ke bawah, sampai dia ke paling bawah nih, gitu. Ini untuk nyari apa, Kak? Ya, kita yang bisa kita tahu di situ nilainya kan 4 × 2 meter. Dengan laju awal tertentu selama 1 detik dan menempuh jarak L sama dengan 4 × 2 meter. Oke, kakak buat dulu persamaan-persamaan yang kita butuhkan. Yang pertama, VT sama dengan V0, kemudian ditambah dengan AT. Ini yang pertama. Kemudian ada juga yang kita pakai L sama dengan V0 tambah VT dibagi 2 kali dengan T. Dah, bisa dipahami di sini? Bisa ya? Bisa. Kak, kalau kita pakai yang persamaan yang pertama, agak ribet tuh. Kenapa? V0-nya kita nggak tahu. Berarti kakak hapus dulu. Nggak jadi pakai yang ini. Kita pakai yang terakhir ya. L-nya berapa? 4 × 2. Nah, V0-nya ada dikasih tahu nggak? Enggak. Berarti kita cari tuh V0-nya. Gitu. Dibagi dengan 2. VT-nya 0 kan? Terakhirnya kan 0 dia. Nah, T-nya berapa, Kak? T-nya 1.
Maka di sini kita dapat nilai finalnya. Ayo, finalnya berapa? 2 dikali 4 adalah 8 akar. Nah, inilah dia satuannya meter per sekuat. Nah, ini untuk nilai si finalnya. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, lanjut Kak. Sekarang, untuk persamaan dari gerak yang dia ke atas, kita kan bisa nyari A-nya di sana. Ya, kita bisa nyari A-nya di sana. Dengan A-nya itu sama dengan apa, Kak? A sama dengan min W sin 45 dikurang dengan FK-nya dibagi dengan M-nya. Kalau kakak jabarin, W-nya itu M kali G, sin 45. Dan FK-nya itu, Kak, mu K, W-nya, MG ya, cos 45. Dibagi dengan M. Oke, M-nya kita coret. Sepakat? Yuk, gimana teman-teman? Sepakat ya? Sekarang, tinggal kita gunakan aja persamaan yang sudah ada. Untuk nilai finalnya yang sama dengan 8 akar 2, gitu ya. Untuk yang nilai finalnya itu yang sama dengan 8 akar 2, maka kita bisa mencari persamaan yang sudah ada. Caranya gimana? Ayo. Dari finalnya. Pt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2S. Nah, VT-nya yang kita dapat di situ 0, V0-nya berapa? 8 akar 2, kuadratin. Itu menjadi 32. 128. Iya, nanti jadi 128. Nah, ditambah, masih kakak buat tambah juga ya. Ini 2, nah ini A, nah ini S-nya. S-nya berapa tadi? Iya, 4 akar 2. Nah, maka dapat tuh nilai A-nya. Ayo, A-nya jadi berapa? 128 dibagi 8. 16. 16 per akar 2. Rasionalkan. Berarti menjadi 8 akar 2. Oke. Nah, udah dapat tuh A-nya, Kak. 8 akar 2. Dah, tinggal masukin ke atas. Berarti menjadi gimana? 8 akar 2 sama dengan tuh. Minus G-nya 10. Sin 45 setengah akar 2. Dikurang MUK-nya yang diminta. G-nya, Kak. 10 setengah akar 2. Oke, akar 2, akar 2, akar 2. Boleh? Boleh. Boleh ya? Jadi 10 bagi 2, min 5. Ya kan? Nah, pindahin tuh. Berarti jadi berapa? 13. Ini 8 sama dengan min 5 dikurang 5 MUK. Ya kan? Nah, berarti kita dapat di sini 5 MUK ya. Nah, sama dengan, oh iya, A-nya tadi jangan lupa, tandanya negatif nanti ya. Ya, A-nya nanti jangan lupa, itu tandanya adalah bertanda negatif. Nih, kakak ulangin dulu. Nanti malah jadinya salah. Nah, ini kakak buat aja dulu, min 10 dibagi 2, tadi min 5 ya. Berarti ini kakak buat 5 dikali nih. Sudah? Oke, berarti ini menjadi ini min ya, 1 ditambah ya. Boleh? Boleh, Kak. MUK. Nah, bentuknya gini dulu. Sudah? Bisa ya? Nah, pindahin tuh. Ini kan nanti hasilnya dia yang negatif ya. Hasilnya negatif ya. Nah, maka menjadi minus 3. Ini jadinya dibagi, bukan minus 3, dibagi ya. 8 dibagi 5. Ini 8 dibagi 5. Itu sama dengan tuh. 1 ditambah dengan MUK-nya. Tapi, karena tadi kita udah ngebahasnya, ini dia minus, Kak. Min 8 per 5. Maka tinggal dipindahin tuh. MUK-nya jadi berapa? MUK-nya menjadi 1 dikurang 8 per 5 ya. Bisa? Kan tadi kita ngebagiin yang dari tanda minusnya. Nah, tahu gampangnya gini aja deh. Ini kakak buat aja, langsung aja ya, supaya nggak bingung. Tadi kan kita udah sepakat kalau A-nya negatif ya. Negatif dengan negatif jadi berapa?
Jadi positif kan? Berarti menjadi 8/5 sama dengan 1 tambah mu K. Udah gitu aja deh. Nah, berarti mu K-nya menjadi berapa nih? 8/5 dikurang 1 gitu ya. Nah, hasilnya adalah 3/5, 0,6. Catatan ya, A-nya tadi kita hitung adalah negatif gitu. A-nya kita hitung negatif. Ini kan tadi dia VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Ini A-nya minus. Ini min. Ini min gitu loh. Tadi kita belum masukin min-nya. Ini jadi min. Ini min. Min sama min jadi plus. Itu maksud kakak tadi. Bisa? Silakan teman-teman. Kok aku Jelas mau di nanya, sini? Kak? Ya? Itu kenapa harus min 5-nya dikeluarin? Yang min 5 kali 1 Supaya plus lebih supaya lebih mudah aja sih. Kalau mau nggak dikeluarin tadi juga bisa. Contoh, dapatnya tadi kan min 8 tuh. Sama dengan min 5 dikurang 5 mu K kan. Nah, min 5-nya pindahin. Berarti menjadi berapa? Minus 3 sama dengan minus 5 mu K. Maka mu K-nya 3/5. Kan sama aja. Baik, Kak. Makasih, Kak. Paham? Paham, Kak. Oke. Nah, sekarang kita akan ajarkan cara cepat. Cara cepat untuk mencari A-nya. Ingat ya, ini cara cepat untuk mencari A-nya. Bagaimana Kak cara cepat untuk mencari A-nya? Nah, kita fokuskan aja dengan persamaan mencari L-nya. L-nya di sana 4/2, kita bisa langsung pakai itu. Katanya berapa detik? Sebuah benda bergerak naik sepanjang bidang miring tertentu dengan laju awal tertentu, ya, selama 1 detik dan menempuh jarak L 4/2 meter sebelum berhenti. Kemudian dia bergerak turun. Gitu ya, kata-kata dari Solos seperti itu ya. Nah, maka kalau gerakannya kakak ubah, kakak balik, kakak meninjaunya yang dari belakang, kita ada pakai persamaan yang S tadi. S sama dengan, kan V0T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Gitu ya. Kalau kakak meninjau dari belakang, ini dia yang awalnya diperlambat menjadi dipercepat. Tapi V0-nya berapa kalau dari belakang? 0. Ayo. Jadi 0. Berarti ini langsung aja. S-nya di sini kan si L tadi ya Kak, 4/2 sama dengan setengah A, T-nya 1 dikuadratin. Nah, berarti A-nya 4 kali 2, jadi 8/2. Lebih simpel kan? Paham ya? Ini kalau tinjaunya Ya dari Allah. belakang. Jadi teman-teman nggak perlu nyari pakai persamaan 2 kali yang tadi kakak ajarkan di awal. Yang ini. Nggak perlu. Sampai 2 kali. Bisa dipahami? Jadi V0-nya itu yang di persamaan baru itu pakainya yang VT0 itu, Kak? Iya, dibalik gerakannya. Jadi kan kalau, ini bentar ya, biar kakak buat catatan aja baru. Ini misal kan kakak buat sebagai ini. Nah, kakak tinjaunya ada 2 buah titik nih. Ada A, ada B. Ya. Nah, di sini ada nih kecepatannya, V0-nya. Kita nggak tahu berapa. Nah, di sini ada VT-nya, yang pastinya 0. Kalau dari A ke B, namanya apa? Diperlambat. Sepakat ya? Dari bergerak menjadi diam. Nah, berarti kalau dari B ke A jadi apa, Kak? Dipercepat. Nah, konteksnya kayak gini gimana, Kak? Ketika diperlambat, persamaan langsung kita buat VT sama dengan V0. Ini langsung kakak buat, kurang. A dari gerak A ke B kali dengan T-nya. Gitu ya. Atau kalau mau nyari S-nya menjadi gimana, Kak? SAB sama dengan V0 dikali T dikurang setengah A AB-nya T kuadrat. Sepakat? Sepakat. Oke, nah sekarang kita tinjau nih bentuk yang lainnya. Bentuk yang lainnya gimana itu, Kak? Ya, bentuk yang lainnya yang di atas. SBA lah. Ya, VT kali T tambah setengah A dari B ke A dikali dengan T kuadrat. Paham? A-nya sama nggak? Ya sama nilainya gitu.
nilai A-nya sama. Paham ya? T-nya juga sama, Kak. Ya, T-nya sama. Kan gini, gerakan A ke B sama nggak? Kalau kita tinjau dari gerakan B yang ke A. Sama. Kalau kita meninjau si A, itu diperlambat ke B. Tapi kalau kita meninjau si B, gimana? B-nya dipercepat. Gitu loh. Bisa dipahami? Berarti Bisa, Kak. nanti tinggal ditambahin minus aja, Kak. Misalnya, kan itu dapatnya hasilnya positif A-nya. Ya, jadi tadi kan dapat positif A-nya, maka tinggal kita tambahin negatifnya aja, boleh. Bentuknya seperti itu bisa. Atau ya teman-teman kan udah bisa dapat pastiin tadi kan untuk A-nya bertanda negatif kan, karena dia tadi gimana bentuknya? Lambat. Iya, gitu. Gimana? Lebih simpel kan? Iya, Kak. Ayo. Nah, jadi ini yang perlu teman-teman ingat gitu. Kalau ternyata di dalam persamaan yang JLBB itu dia bisa dibalik-balik tergantung kita siapa pengamatnya memandang. Maka daripada yang warna biru, ya mendingan yang warna hitam. Yang warna biru panjang ya. Kita nyari apanya dulu? Finolnya dulu. Dapat finolnya, baru dapat A-nya. Nah, mendingan dibalik tuh. Jadi tadi kelis balik ini. Nah, kakak lanjut lagi ya. Jadi tadi yang warna biru di sini mana? Dari bawah ke atas ya. Bawah ke atas. Tapi kalau yang warna hitam dari mana? Kakak tinjau. Atas ke bawah. Dari atas. Iya, betul. Paham ya? Lebih simpel ya. Nah, ini tips dari kakak. Jadi kalau teman-teman meninjau bentuk gerakannya seperti ini ya bisa pakai warna yang biru. Tapi kan kelamaan. Maka kakak kasih clue. Clue-nya adalah kalau biasanya kita meninjau dari awal, ya kita balik aja nih. Ninjaunya dari akhir. Sama kok. Jadi lebih simpel dia rumus yang kita gunakan. Oke, paham ya? Aman ya nomor 13 ya? Ya. Itu yang final T-nya kemana, Kak? Yang di bagian yang hitam, Kak, hitam. Yang hitam, tadi kita bahasnya itu yang dari atas. Berarti kecepatan awalnya berapa? 0 kan? Kalau dari atas.
VT-nya kan 0, berarti kan kecepatan awal di atas itu 0 gitu loh. Dibalik gerakannya. Oh, dibalik Oke. ya. Oke. Atau gampangnya yang tadi kakak buat di catatan. Nah, kayak gini deh. Kan tadi kita ngebahas A ke B. Sekarang kalau yang hitam tadi dari B ke A. Kalau dari B A, berarti kecepatan di B berapa? 0 kan? Maka tadi finalnya 0 gitu. Bisa? Ini kalau Bisa, Kak. dijabarin, ya sama-sama. Kalau dijabarin jadi gini deh. VA kali T gitu ya, dikurang setengah A dari A ke B T kuadrat. Nah, kalau yang di atas, itu kakak tulis menjadi PB, kecepatan di B kali T. Ditambah setengah A, B, A, T kuadrat. Dah, gitu deh. Aman ya? Kakak lanjut ya. Nomor berapa tadi? Tuh. Tangannya berkeringat. Nah, nomor 14 berarti sekarang ya. Gini lagi soalnya. Yuk. Gimana clue-nya? Yang diminta apa? Kecepatan yang akan dimiliki oleh benda 100 kg setelah benda 20 kg jatuh. Nah, ini ada benda 20 kg-nya jatuh. Kak, kalau kita lihat ya, benda yang di atas itu karena A2 ya. Benda yang ini kok sama-sama A2 nih. salah. Mau yang mana nih? A2, yang atas atau yang bawah? Sepakatin dulu. Atas. Yang atas A2. Oh iya, ini udah ada nih A1 nih. Ada nih. A1-nya 6 meter per sekon kuadrat ya. Nah, berarti ini kita ganti nih. Jadi A1, Kak. Nah, kakak ulangin. Sebuah benda yang masanya 100 kg ditarik dengan gaya F sepanjang permukaan yang licin mendatar hingga kecepatan A1-nya adalah 6 meter per sekon kuadrat. Lanjut, benda yang masanya 20 kg diletakkan di atas benda yang pertama tadi, memiliki percepatan A2-nya 4 meter per sekon kuadrat. Percepatan yang akan dimiliki oleh benda 100 kg setelah benda 20 kg-nya jatuh. Maka kita tinjau dulu dari benda yang di atas. Benda yang di atas kan benda 2 ya. Maka kakak pakai sigma F benda 2-nya. Warna biru kakak buat. Jangan warna biru, warna merah. Sigma F di benda yang kedua sama dengan M2 dikali dengan A. Gitu dulu. Nah, sigma F di benda yang kedua, Kak, dia ada mendapatkan gaya tarik nggak? Enggak kan? Dia hanya ada mendapatkan gaya apa? Gaya gesek. Ini dia gaya geseknya. Yang kita sebut F apa? Gaya gesek yang bekerja pada benda 1 akibat benda 2. Berarti, kebalik kakak. Benda 2-nya di atas ya. Gaya gesek yang bekerja pada benda 2 akibat benda 1-nya. Maka kita sebut F21. Nah, F21 di sini adalah gaya geseknya, Kak. Jadi kakak tulis F21 sama dengan M2 dikali A2. Nah, berapa dia hasilnya situ? 20 dikali 4 ya. 80 ton. Nah, dapat 80 Newton. Nah, sekarang kita akan ada aksi reaksi. Oke, tolong di-mute. Sudah ya. Nah, kan ada aksi reaksi tadi ya. Aksi reaksinya gimana, Kak? Ini akan mendapatkan benda satunya ya akan mendapatkan gaya gesek akibat benda 2 yang kita sebut sebagai F12. Di mana F21 sama nggak dengan F12? Sama. Nah, kakak tinjau tuh. Sigma F di benda 1 sama dengan M1 kali A1. Sigma F di benda 1 ada siapa aja, Kak? Ada gaya yang menarik dan gaya F12-nya. Nah, sama dengan M1 dikali A1. Ya, tinggal kita masukkan teman-teman. Berarti F dikurang 80 sama dengan M1-nya 100 ya. Dikali dengan A1-nya berapa? 6 ya. Nah, berarti F-nya berapa? 680. Nah, itu. Dapat F-nya 680 Newton. Nah, sekarang yang diminta apa? Kecepatan yang akan dimiliki oleh benda 100 kilo setelah benda 20 kilonya jatuh. Nah, Kak, kalau benda 20 kilonya jatuh, Kakak mau nanya, masanya berapa sekarang sistemnya? 100. Iya, berarti tinggal 100 doang gitu.
Maka yang diminta sekarang adalah ketika si 100 ini ditarik oleh si F, udah gitu doang gitu loh. Si 100 kg ini ditarik oleh si F, udah, berarti A-nya jadi apa? Ya F dibagi M kan? M1 kan tadi yang di bawah. Nah, berarti F-nya berapa tadi? 680 kan? Dibagi M1-nya berapa? 100. Nah, bagiin 0,68 meter per sekon kuadrat. Dulu tadi, ya. 6,8 meter per sekon kuadrat. Dah, selesai. Jawabannya apa? Yang B. Silakan. Ada yang mau ditanya di sini? Kak, aku mau nanya, Kak. Ya, boleh. Itu yang F21 itu gaya F21 atau gaya geseknya, Kak? Gaya geseknya. Jadi gini, yang benda 2 yang atas kan? Berarti itu gaya gesek yang bekerja pada benda 2 akibat benda 1. Jadi, teman-teman tinggal... Oke, bentar ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang yang untuk simbol teman-teman, itu kakak nggak mempermasalahkan. Mau yang ke kanan teman-teman buat F21, F12, nggak masalah. Tergantung penamaannya sekarang. Contoh, tadi kakak buat F21 yang ke kanan. Maksudnya apa tadi? Gaya gesek yang bekerja pada benda 2 akibat benda 1. Nah, kalau teman-teman buat F12 boleh? Ya boleh aja. Jadi apa? Gaya gesek akibat benda 1 ke benda 2. Nggak ada masalah kan? Paham ya? Bisa dipahami sini? Bisa, Kak. Jadi bebas teman-teman mau pakai yang mana gitu. Yang makanya di sini kakak katakan dari benda 2 ke benda 1 atau benda 1 ke benda 2-nya. Nah, kalau mau pakai relatif lebih enak disepakati. Kalau pakai relatif itu dia misalkan PAB, berarti kecepatan benda A menurut benda B kan? Menurut benda B kan? Gitu ya. Nah, maka kalau di sini nanti gimana tuh? F21 gaya gesek yang bekerja pada benda 2 akibat benda satunya. Nah, itu. Bisa ya? Yang tadi F21 itu gimana, Pak? Masih kurang paham. Gaya gesek yang bekerja pada benda 2 akibat benda 1. Ya, jadi yang 1 itu adalah penyebabnya gitu. Yang diberikan oleh benda 1. Jadi gini aja teman-teman. Nih, kakak kasih tahu. Kalau teman-teman bahas benda yang di atas, pasti gayanya ke kanan. Tapi kalau teman-teman bahas benda yang di bawah, gayanya ke kiri. Logikanya, ada 2 buah benda nih. Kalau yang bawah ditarik, ya kita hanya meninjau yang bawah ya. Yang bawah ditarik. Nah, apa yang terjadi? Ini nanti benda yang di bawah bergerak kemana? Ke kanan kan? Berarti gesekannya terhadap benda 1 gimana? Kan selalu melawan arah gerak bendanya kan? Berarti kemari. Ini gaya geseknya. Paham? Ketika benda yang di bawah ditarik, yang 100 kilo ini, yang 100 kilo ditarik, berarti gaya geseknya kemana? Ke kiri kan? Melawan dari arah gerak bendanya. Sepakat? Yang di atas itu tadi misalkan bergerak bersama-sama, gerakannya kemana? Ke kanan. Berarti supaya dia bergerak harus ada gaya yang narik dia. Nah, seolah-olah seperti itu. Ini untuk benda yang di atas. Atau kakak buat F gesek untuk yang di atas, ini F gesek untuk benda yang di bawah. Ada gitulah. Nilainya sama, nggak ada masalah. Nilainya sama gitu. Yang di atas misalkan 20 Newton, yang di bawah 20 Newton juga gitu. FGA-nya 20, FGB-nya 20. GA-nya 100 kah? Ya, FGB-nya juga 100. Nggak mungkin beda gitu. Karena dia merupakan aksi reaksi itu. Kalau benda bawah ditarik, maka akan ada gaya gesek yang ke kiri. Kemudian benda yang di atas akan mendapatkan gaya gesek yang ke arahnya ke kanan supaya mereka bergeraknya bersama-sama. Gitu konteksnya. Nah, sekarang nomor 14, kenapa benda 2-nya bisa jatuh? Kakak mau tanya. Ayo. Kenapa benda yang 20 kilo bisa jatuh?
Karena percepatan Karena percepatan yang pertama lebih rendah. Ya, karena percepatannya kan, berarti A2-nya di sana 4 meter per second kuadrat. Artinya, yang benda di atas itu bakalan ketinggalan gitu. Suatu saat dia bakalan jatuh. Nah, beda konteksnya dengan soal yang sebelum-sebelumnya, yang katanya bersama-sama bergerak. Nah, itu dia. Kalau bersama-sama bergerak, maka dia nilai A-nya sama gitu. Bisa dipahami? Jadi kita ngelihat bendanya masing-masing kan, benda sama benda dua. Ya, kalau yang di sini kita melihatnya bendanya harus masing-masing karena percepatannya beda. Kalau percepatannya sama, kayak tadi kakak buat. Tadi ini soal nomor berapa yang kakak buat sama? Udah nggak? Ini coba. Ini tadi kan kakak pakai percepatan sigma F-nya M kali A. Karena dia A-nya sama, ya udah bisa langsung jadi suatu sistem. Gampang gitu. Bisa jadi suatu sistem. Paham? Paham Kak? Iya. Perbedaan itu aja. Oke? Cukup. Nomor 14 ya. Kamu Nanti nanya, teman-teman ini ya. Oh iya, silakan. Nah, itu yang sigma F1 itu kan sama dengan M1 kali A1. Kenapa M-nya nggak ditambahin sama yang 20 kilo? oke, tadi kakak bahasnya ini apa? Dari bendanya kan? Bukan dari sistemnya kan? Sigma F2 berarti gaya yang bekerja pada benda kedua. Sigma F1 berarti gaya yang bekerja pada benda satu. Kakak nggak buat sigma F doang. Kalau sigma F baru teman-teman. Ini M1 ditambah M2 dikali A. Masalahnya A-nya di sini gimana? Sama nggak? Enggak kan? Lebih ribet lagi nanti ngebahasnya. Kita nanti kalau kita ngebahas secara relatifnya lagi. Dah. Kakak pengen menghindari yang namanya relatif-relatif itu ya. Karena kebanyakan ketika di kelas kakak ngebahas secara relatif, teman-teman itu masih bingung tuh. Masih terlalu banyak pemandangan yang lain gitu. Padahal kalau relatif itu bergantung kepada pengamatnya siapa yang ditinjau. Gak ribet nanti jadinya. Maka lihat aja dari bentuk soal bagaimana yang keluar. Kalau A-nya sama, gabung. Kalau A-nya nggak sama, ya udah satu-satu aja Kak kita. Lanjut. Ada lagi? Bang, kalau seandainya yang di atasnya nggak licin, Bang, berarti percepatannya? Yang di atas nggak licin. Tunggu dulu. Mana yang nggak licin ini? Tunggu. Oh, nggak. Yang licin, yang bawah. Hati-hati. Iya. Ya, Yang misalnya yang atas. Yang atas jadi apa? Yang atas jadi apa? Licin gitu? Iya. Oh, yang atas licin, makin enak lah. Berarti kan tinggal benda satu doang. Oh, berarti nggak ditinjau benda duanya. Nggak tinjau, pasti jatuh kan? Kalau yang di atas licin, antara 20 kilo dengan 100 kilo, ya, permukaannya itu licin, nah, pasti dia jatuh. Ketika 100 kilo ditarik ke kanan, ya udah, kan nggak ada gesekan. Benda 20 kilonya tetap di posisinya, 100 kilonya ketarik, dia jatuh ke bawah gitu. Jadi nanti yang 100 kilonya ini, ya misalkan licin ya, ini posisi awal, nah gini, 100 kilonya ini ditarik, nah apa yang terjadi? Ya, yang 100 kilo dari sini, yang ini jatuh, gitu. Bisa? Kan licin dia ya, tidak ada gesekan di sana. Ayo, bagaimana teman-teman? Walaupun ada percepatannya. Ya, kita nggak bakal bisa ngebahas percepatannya, berarti ada gaya yang narik gitu. Itu dicoret. Oh, oke. Nggak mungkin. Ya, benda 20 kilonya tadi diam gitu. Yuk, lanjut. Ada lagi? Cukup ya? Nah, nanti teman-teman ketika di lokasi, ini kan udah banyak nih yang PS yang kita bahas. Di PS1 udah selesai, PS2 mudah-mudahan ini sampai 20 selesai. Nah, nanti teman-teman coba aja fokus ke PS2 yang mungkin butuh pemahaman lebih gitu. Kayak misalkan ada nomor 14 ini kan nah, nanti silakan tuh ditanya ke kakak-kakak pengajar di lokasi yang masing-masing. Nah, coba nomor 15. Nah, nomor 15 ini gimana, Kak? Nah, di sini ada bola yang bermasa 1,34 kg ya, dihubungkan dengan dua tali pada batang vertikal yang sedang berputar. Panjang masing-masing tali 1,7 meter. Diikat dengan jarak
pisah D-nya, batang dengan jarak pisah D-nya, di sana adalah 1,7 meter juga. Kakak mau tanya, itu jadi segitiga apa? Ayo. Sama sisi. Sama Sama, sisi kan? Kak. Ya udah. Karena sama sisi, L-nya sama D-nya itu sama 1,7. Ini D-nya 1,7, L-nya 1,7, sama Kak. Berarti menjadi segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, berarti ini 60 derajat, ini juga bakalan 60 derajat. Gitu dulu. Oke? Bisa di sini? Nah, tali yang atas mau dibuat apa simbolnya? TA atau T1? T atas atau T1? Silakan. S1 aja, Pak. T1 aja, oke. Berarti ini kakak buat. Ingat ya, arah tegangan tali selalu menjauhi bendanya. Bendanya ini. Berarti arah tegangan talinya menjauhi, ini kita sebut T1. Berarti yang bawah T2 ya. Karena atas T1, bawah T2. Nah, maka dari sini kita proyeksikan dulu nih. Ya, kita proyeksikan. Nah, cara memproyeksikannya gimana? Ya, tinggal tinjau aja. Bendanya bermassa. Berarti punya gaya? Berat. Ya kan? Arahnya kemana? Ke bawah. Nah, ini kita sebut W. Nah, kemudian T2-nya, arahnya kita proyeksikan jadi apa? Ayo. Jadi T2. Tekos. Tekos. Sin atau kos? Sin atau kos? Kos. 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 Kos berapa? Kos 60 ya? Iya, T2 kos 60. Nah, lanjut. Kemudian, yang ke atas, jadi apa? Ayo. Menjadi T1 kos. Iya, T1 kos 60 ya. Nah, sekarang ini dia yang selalu sering kita gunakan ketika geraknya melingkar. Apa namanya? Sentri. Sentripetal. Iya. Sentripetalnya ada berapa nih? Ada 2 kan? Ada siapa aja? Ada T1 dan T2 yang nilainya kos atau sin? Sin, ya kan? Ya, jadi T1 sin 60 dengan T2 sin 60. Oke, bisa dibayangkan penggambarannya teman-teman? Silakan. Bisa ya? Oke. Aman di sini? Aman ya? Aman. Nah, Kak, yang diminta apa? Yang diminta adalah jika tegangan tali yang di atas 35 Newton, laju bola diputar. Laju bola, tapi satuannya meter per sekon, berarti diminta V-nya. Nah, gimana mencari V-nya? Kita pakai sigma F sentripetalnya, yaitu sigma Fs. Sama dengan, ayo, M V kuadrat per R. per R. Nah, sigma Fs-nya itu yang mana, Kak? Yang menuju pusat lintasannya. Siapa yang menuju pusat lintasan di sana? T1 sin dan T2 sin ya. T1 sin dan T2 sin ya. Jadi kita tuliskan T1 sin 60 ditambah dengan T2 sin 60, Kak. Nah, sama dengan M, V-nya nanti yang diminta. Nah, R-nya gimana? Ayo, R-nya gimana? R itu kan jari-jari lintasannya ya. Kalau panjangnya L di sana, segitiganya coba lihat. Nah, bentuknya gini. Ini R-nya. Ini L-nya. Di sini 60 derajat. Maka menjadi R-nya itu apa? L sin 60. Sin 60. Oke. Sin 60 ya. Nah, berarti nanti ganti nih. Menjadi L sin 60. Nah, permasalahannya T1 udah dapet ya? Sudah. T2 udah ada belum? Belum kan? Nah, kita harus cari T2-nya dulu tuh. Berarti T2-nya kita ambil dari mana? Dari sumbu Y-nya. Tadi kan sumbu S tuh, sigma Fs-nya. Nah, sekarang sumbu Y-nya. Coba lihat. Dari sigma Fy sama dengan 0 ya. Karena kan dia bergeraknya itu dia dalam kondisi seimbang. Berarti yang ke atas sama dengan yang ke bawah. Nah, yang ke atas itu apa, Kak? Ada T1 cos. Plus 60. Nah, kalau mau kita buat, dikurang gitulah. T2 cos 60 dikurang W sama dengan 0. Nah, lanjut, Kak. Sekarang T1 cos 60. Cos 60 berapa? Tengah. Coba
Berarti menjadi T1-nya berapa tadi T1? Ayo, 35 ya. 35 kali setengah, udah. Dikurang dengan W. W-nya berapa? M kali G. 1,34 kilo dikali 10. 13,4 sama dengan T2 cos 60 setengah. Nah, kakak buat sengaja kayak gini. Bisa? Kak, nilai tegangannya dari mana? Tensa. Itu di soal. Di soal. Coba. Tegangan tali yang atas 35. Udah, nampak ya? Oke, lanjut. Nah, 35 bagi 2. 17,5. 17 kurang 13. 4 ya. Berarti menjadi 4,1 kan? 4,1 sama dengan setengah T2. Berarti T2-nya 8,2 Newton. Paham? Paham, Kak. Oke, lanjut. Nah, karena T1 dan T2-nya udah dikasih tahu, persamaan ini kakak ubah sedikit ya. Ubah sedikit, jadinya gini. T1 tambah T2, nah, kali sin 60. Boleh ya? Sama aja kan? Hanya ngubah sedikit aja. M V kuadrat dibagi dengan L sin 60 kan? Nah, tinggal kita lanjutkan. Sekarang T1-nya 35, T2-nya 8,2, 35 tambah 8,2. Ayo. 43,2. 43,2. Hanya 1,4 V kuadrat yang diminta dibagi dengan L-nya. Setengah akar 3. Wah, tak cukup nih. Oke, kakak butuh bantuan. Coba setengah akar 3 berapa? 1,7 ya? Tadi 1,7 kan? Oke, berarti kalau dari sini dia 1,7 Kak, dengan 1,34 dapatnya sekitar 1, ya. 1,7 bagi 2 0,85. 0,85 dibagi dengan 2 0,4 0,16 1,40 ya. V-nya sekitar 40. V kuadratnya akar dari 40 berapa? 6 ya. Jawabannya C. Coba itu. Silakan teman-teman. Kakak butuh angka pastinya. Itu tadi angka tebak-tebakan kakak aja. Coba angka pastinya kakak butuh. V kuadrat sama dengan berapa? Ayo. Silakan. Kalau setengah akar 3-nya saya kali ke atas biar akar 3-nya hilang, boleh kan, Kak? Boleh. Sama aja. Jadi nanti akar 3 dengan akar 3-nya jadi 3 kan? 3 dibagi 4. Boleh, sama aja. Silakan. Oke, ada yang jawab nih? 6,35. Ya, V kuadratnya 41,1 6,35 atau ini menjadi V-nya adalah 6,4 gitu ya. Meter per second. Oke, gimana untuk nomor 15? Silakan teman-teman. Kak, tadi kenapa sama sisi ya? Yang sama sisi. Tadi D-nya sama, L-nya sama. D-nya 1,7, L-nya 1,7 juga. Kan berarti jadi segitiga sama sisi di sana. Atau kalau teman-teman boleh juga sih pakai yang di dekat dengan masanya, itu kan 60 bagi 2 jadi 30. Boleh. Sama aja. Silakan. Ada yang bertanya? Ya. Mau nanya yang sigma Fs, belum ngerti kenapa T1 sin 60 plus T2 sin 60. Yang menuju pusat. Jadi sigma Fs-nya itu, sigma Fs itu kan sigma gaya sentripetalnya ya. Gaya sentripetal itu yang menuju pusat lintasannya. Di sini kan dia melingkar gitu ya. Jadi dia bentuknya yang masanya di sini bergerak tuh, berputar mengelilingi si ininya gitu. Nah, berputar terus nih.
Maka yang menuju pusat lintasan yang mana? Yang ini. Yang ini tuh siapa? T1 dengan T2 sin ya. T1 sin 60 dan T2 sin 60. Bisa dibayangin? Bisa Kak, makasih. Ya. Lanjut, ada lagi? Cukup? Cukup Pak. Lanjut. Nomor 16. Oke, nomor 16. Pada suatu tikungan datar, terdapat tanda yang menyatakan kelajuan maksimum sebuah mobil ketika berbelok adalah 36 km per jam. Oke, Kak, 36 km per jam itu sama dengan berapa? Ayo. 20. Iya, sama aja dengan 10 meter per sekon ya. Jika koefisien gesek statis antara roda dan jalan adalah 0,4 dan G-nya 10, besar jari-jari kelengkungan dari tikungannya adalah gitu ya. Nah, jadi diminta di sini adalah R-nya, Kak. Nah, mau Kakak turunkan persamaan atau rumus yang pasti kayak gini gitu. Kalau untuk soal ini gitu. Gimana? Mau rumus awalnya dulu Kak. Dari rumus aja, ya udah dari rumus. Ya, boleh nggak apa-apa. Dari rumus awalnya, ini kan tikungan, ya. Tikungan berarti dia gerakannya apa lagi? Melingkar, ya, sentripetal ya. Ya udah pakai itu aja. Sigma F sama dengan M V kuadrat dibagi dengan R, ya kan? Nah, sigma F-nya siapa? Ya pasti gaya geseknya, supaya dia nggak terlempar kan. Fs-nya sama dengan M V kuadrat per mu S kali N. N-nya apa? Pasti M kali G kan? Sama dengan M V kuadrat per R. Udah. Kak, catatan N-nya ini M kali G karena di sini tikungannya datar. Kalau nanti ada sudut, kita proyeksikan lagi. Nah, maka dari sini Kak, di ruas kiri ada M, kanan ada M, udah dapet apa persamaannya? Ayo. R sama dengan V kuadrat dibagi mu S kali T-nya tadi kan 36 km per jam. Ini sama dengan 10 meter per sekon. Bisa ngubahnya? Kali 1000 bagi 3. Iya, oke, atau bagi 3,6 juga boleh. Langsung ya. Di mana 1 km per jam sama dengan 3,6 meter per sekon. Ya, boleh. Nah, lanjut Kak. Sekarang ini dengan cara dibagi ya. Kalau teman-teman nanti mengubah 1 km per jam itu sama dengan 1 dibagi gitu, 3,6 meter per sekon. Nah, lanjut. Sekarang V-nya kan udah dapat 10 Kak, kuadratin. Berarti menjadi 100 ya. Mu S-nya berapa tadi? 0,4. G-nya berapa Kak? 10. Dah 10 bagi 0,4. 25. Jawabannya C. Oke. Rumus yang mau Kakak kasih. V adalah akar dari mu G R. Ini lintasan datar. Udah selalu ini. Nggak ada yang lain. Ya, rumusnya itu. Nggak ada yang lain. V adalah akar mu S G R. Dah. Oke. Bisa di sini teman-teman? Tapi itu juga buat yang melingkar aja ya. Buat yang melingkar, iya. Di sini kan konteksnya tikungan datar. Tikungan datar di situ pasti melingkar. Dia kan berbelok kita. Membahasnya sana berbelok. Maka V-nya pasti mu S GR diakarin. Gitu. Itu pasti. Kecuali nanti bukan tikungan datar, ada sudut misalkan. Kalau ada sudut kita beda cerita lagi. Gitu. Nanti Kakak kasih juga itu. Kalau dengan sudut pasti rumusnya ini. Nah, enaknya gitu. Udah ada pastinya di sini. Dah, cukup ya. Lanjut, nomor 17. Kamu sedang mengendarai sepeda mengitari lingkaran mendatar. Oke. Jari-jarinya 20 meter. Resultan gaya yang dikenakan jalan pada sepeda, gaya normal ditambah gaya gesek. Membentuk sudut 15 derajat. Nah, ini dia. Nih. Tadi tikungannya apa? Mendatar ya. Tapi gaya yang bekerja membentuk sudut 15. Berarti, ibarat kata gimana nih? Ada sudutnya kan?
ya kan? Ada sudutnya ya. Nah, kalau teman-teman mau proyeksikan, jadi gini. Ini harusnya 3 dimensi ya. Karena nggak jago pula nih gambar 3 dimensinya. Ini gini deh. Tikungan, teman-teman bisa ngebayangin. Nah, ini tikungan mendatar. Jadi gerakan itu dia mau mutar dari gerakannya gini gitu ya. Tapi mendatar apa dia? Miring gitu ya. Tikungannya miring, dia itu mendatar, gampangnya gitu ya. Tapi dia dibuat bendanya miring, atau kakak buat aja kayak balok lah. Ya ada balok gitu ya, atau ada mobil, atau ada sepeda motor, atau apapun. Di sini minta apa tadi? Sepeda ya, anggap aja di sepeda. Nah gitu ya. Nah ini gerakannya ini gini nih. Nah gerakannya ke sana gitu. Lintasannya dia melingkar gitu. Ya, lintasannya dia melingkar. Nah, kurang lebih bentuknya seperti itu. Lanjut. Maka dari sini Kak, proyeksinya gimana? Nah, satu-satu kita buat. Ini kan dia ada sudut ya. Sudutnya berapa tadi? 15 derajat ya. Ya, sudutnya 15 derajat di sana kan? Nah, maka Kakak buat tuh. Ini 15 derajat. Nah, sekarang untuk proyeksinya gimana Kak? Ya, sama gitu. Proyeksinya sama. Nah, kita minta di sini. Ini namanya apa? W, gitu kan? Nah, kemudian nanti kemarin jadi apa? N. Nah, kita nggak ngebahas secara W-nya ya, karena di situ diminta apa? Resultan gaya yang dikenakan jalan pada sepeda merupakan gaya normal ditambah dengan gaya geseknya ya. Gaya normal ditambah dengan gaya geseknya ya. Bisa dipahami di sini? Bisa. Bisa dipahami? Oke, dah. Jadi dihubungkan di situ adalah dengan gaya normal ditambah dengan gaya geseknya. Nah, Kak, bentuknya jadi gimana? Ya, ini warna biru Kakak buat. Yang arahnya kemarin jadi apa? Ayo. Ini sudutnya bakalan sama tuh dengan 15. Berarti ini menjadi N cos 15 ya. Nah, kemudian yang arahnya nanti kemarin jadinya gimana Kak? Ini Kakak buat yang ke bawah lah ya. Kalau kita proyeksikan dia kan arah yang ke sini. Jadi gini deh. Nah, oke. Kalau nanti diminta bentuknya jadi gini. Ini namanya N sin 15 tadi ya. Derajat. Nah, paham di sini proyeksinya? Paham nggak? Oke. Nah, sekarang siapa yang menuju pusat? Yang menuju pusat dari lintasannya nanti siapa? Ayo. Ya, bakalan menjadi yang NC-nya gitu ya. Nah, Kak, kalau begitu kita nanti bisa melihat hubungan antara gaya normal yang N cos 15 dengan si W. Itu dulu. Pasti sama tuh. Yang ke atas sama dengan yang ke bawah kan? Berarti Kakak cari N cos 15 pasti sama dengan W. Itu yang pertama. Ya, ini yang pertama. Nah, yang kedua apa Kak? Kita hubungkan dengan sentripetalnya. Yang sentripetalnya di sini siapa? Si N sin 15 kan? Bisa ya? Yang N sin 15 ya kan? Maksudnya ke arah lawannya itu, Kak? Iya, kan dia yang menuju nanti ke pusat lintasannya. Kalau kita proyeksikan terhadap N-nya di sana bentuknya kayak gitu, berarti N sin 15-nya kemana? Yang ke kanan ya kan? Ya. Jelas? Nah, ini kondisinya tadi gerakannya Kakak buat dia miring ya. Jadi kan di sana ada membentuk sudut 15 derajat dengan salah nih. Coba resultan gaya yang dikenakan jalan pada sepeda gaya normal ditambah gaya gesek membentuk sudut 15. Oh ya, betul. Membentuk sudut 15 derajat terhadap arah vertikalnya. Nah, sekarang ini Kakak buat dia pusat dari lintasannya itu yang sebelah sini gitu. Jadi geraknya itu dia miring. Tapi gini tuh, gitu loh. Jadi ke pusat lintasannya itu di sini. Jadi seperti kalau naik sepeda atau sepeda motor itu
hampir nyentuh tanah lah gitu lah ya, hampir nyentuh aspalnya lah gitu, agak miring gitu. Bisa dipahami nggak? Waktu pas berbelok agak miring gitu kondisinya. Kalau suka nonton MotoGP misalkan, nah di sana kan itu ada sudut kemiringan tertentunya gitu. Bisa? Jelas ya? Jelas, Kak. Nah, maka dari sini kita dapat tuh Fs-nya jadi apa? Ya, Nsin 15-nya kan. Berarti kita buat Nsin 15 bakalan sama dengan M, ayo, V kuadrat dibagi dengan R-nya. Nah, Kak, sekarang untuk persamaan N sama dengan apa dari atas? Atau mau dibagiin aja boleh? Mau? Kakak nggak masukkan substitusi, tapi pembagi aja langsung kita bandingin supaya lebih simpel. Gini, N-nya coret, benar ya? Cos per sin. Nah, karena di situ yang dikasih tahu tan, kakak buat jadi tan. Maka menjadi 1 per tan 15. Sepakat? Sama dengan W itu kan, W itu M kali G ya. W itu kan M kali G. M-nya coret, Kak. Berarti menjadi GR dibagi dengan V kuadrat. Bisa? Ya. Bisa. Nah, di sinilah yang mau kakak katakan bahwa nilai V itu pasti akar GR tan theta. Dah. Ini cara cepatnya. Kalau tadi di atas apa? Mu GR ya. Kalau di sini pasti dia akar GR tan theta-nya. Ya udah, lanjut Kak. Maka dari sini untuk mencari G-nya itu tadi 10, Kak. R-nya berapa? Jari-jarinya ada tuh 20 meter ya. Tan theta berapa? 0,26 ya. Tan 15 kan? Nah, ya tinggal kaliin. Ayo. 52 ya. Akar 52 yang mendekati 7 ya. Yang 7 siapa? Yang D. 7,2 meter per sekon. Silakan. Ada yang mau ditanya? Kak. Ya. Berarti GR tan theta nih kalau misalnya diketahui jari-jarinya. Kak, berarti yang GR tan theta tadi kalau ada R-nya ya Kak? Bukan. Kalau di sini ketika ada sudutnya. Jadi kalau ada gaya gesek, bidang datar tadi, langsung pakai V akar mu GR. Tapi kalau untuk D ada sudutnya, pasti akan GR tan theta. Udah itu aja. Bentuk yang lain ada nggak Kak? Ada. Tapi kebanyakan teman-teman yang sering keluar model kayak 16-17. Jadi kalau ada gaya geseknya aja, nggak ada sudut sana kan? Selesai dah, langsung mu GR. Tapi kalau di sini ada sudutnya, kita menjadi GR tan theta-nya. Oke? Oke Kak, kasih Kak. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ini 7,2. 18. Nah, untuk nomor 18 ini teman-teman, ini soal asli SBMPTN 2018. Kakak baca dulu soalnya. Sebuah benda bermasa M diikat oleh seutas tali dengan panjangnya L, L-nya 2,5 meter, dan berada pada suatu permukaan luar kerucut yang licin. Oke, yang licin, berarti tidak ada gaya gesek di sana. Lokasi benda berlawanan dengan arah gerak jarum jam terhadap sumbu putar O, dengan laju putar yang konstan. Oke, omeganya konstan ya. Jika tan theta-nya 0,75, nilai laju putar omega agar gaya normal antara benda dan permukaan kerucut bernilai 0. Ya udah, ada clue-nya. Clue-nya apa sih nih? N-nya sama dengan 0. Nggak ada gaya normal. Kak, kalau nggak ada gaya normal, berarti nanti kita proyeksikan ini masing-masing. Nah, kakak lanjut ya. Nah, sekarang coba kalau kita lihat di sini teman-teman, N-nya kan 0 tuh. Nah, mana yang N-nya 0? Ya, terhadap bidang aja lah, tahu nggak ya? Nih, udah, nih N. Kan gitu ya. N-nya 0 gitu. Walaupun nggak perlu digambar lagi sih. Nah, lanjut Kak. Sekarang kita tinjau gaya-gaya yang bekerjanya. Pertama, ada tali di sana dengan M. Berarti dia tegangan talinya menjauhi bendanya ya, menjauhi M-nya ya. Arahnya kemari teman-teman. Kalau kita proyeksikan gimana? Ada yang menuju pusat, ya, menuju pusat dari lintasannya. Inilah nanti yang disebut sebagai gaya sentripetalnya. Cos atau sin, ayo. Depan sudut. Cos. Yes. Jangan, depan sudut. Jauh dari sudut itu kan, T sin theta. Nah, yang ini
Ini sebenarnya penggambaran T-nya jangan dari pusat ya, tapi dari yang titiknya ini ya. Tapi nggak apa-apa lah. Anggap aja lah sama ya. Karena gambarnya agak sempit di sini. Ini menjadi T cos theta. Nah, udah dapat tuh kan? Kemudian ada beratnya kan? Bermassa tadi, berarti ada W-nya. Nah, maka dari sini langsung aja yuk teman-teman. Apa yang kita dapat? T cos theta pasti sama dengan W. Iya, betul. Kemudian yang kedua, T sin theta pasti sama dengan M. Sin. Berarti P-nya kakak ganti jadi omega ya. Omega kuadrat dikali dengan R. Nah, sekarang masalah R-nya lagi coba. Ayo. Dia L-nya di sini, Kak. Nah, R-nya mintanya di sini, theta-nya di sini. Ini L, ini R-nya. Berarti jadi apa? R itu adalah sama kayak tadi ya. Sin theta kan? Ya udah. Nah, maka kakak tulis balik nih. Ini menjadi T Lapar ya kamu? sin theta sama dengan M omega kuadrat ya. Belum suruh makan nggak mau ya. Ya lanjut. Nah, T sin theta ini ada sin theta kak, ada sin theta. Coret ya. Bisa di sini? Bisa ya. Oke. Nah, maka kita dapat persamaan tuh. Persamaannya apa? Yang kalau T cos theta kakak tulis ulang lagi, T cos theta sama dengan W. W itu M kali G. Nah, bagiin. Ayo. Jadi apa? T-nya coret. Nah, M-nya coret. Benar kan? Nah, kali silang tuh. Maka menjadi omega kuadrat sama dengan, ayo, G per L cos theta. Ya kan? Nah, G-nya berapa? 10, Kak. L-nya berapa tadi? 2,5, Kak. Cos theta. Tan theta-nya 0,75. Tan theta-nya 0,75. Berarti 3 per 4. Itu tan theta-nya. Berarti cos-nya berapa? Ayo, 4 per 5. 4 per 5. Ya udah, makanya 4 per 5, Kak. 2,5 bagi 5. 0,5. 0,5 kali 4, 2. 10 bagi 5. 10 bagi 2, 5. Nah, berarti omega kuadrat sama dengan 5. Maka omeganya akan 5 radian per sekon. Dah, selesai. Jawabannya C. Gitu. Ayo, gimana? Masih nggak paham sama yang T sin theta sama dengan M omega kuadrat dikali R itu. Bentuknya masih sama teman-teman. Ini konsepnya adalah gerak melingkarnya. Coba lihat di situ, omeganya diputar berlawanan arah jarum jam kan. Jadi bentuk lintasannya kan kerucut tuh. Ya udah, ini bendanya berputar nih gini, mengelilingi si lintasan ini gitu. Maka yang menuju pusat lintasan siapa? Yang ini ya, yang T sin tadi gitu. Ingat, gaya sentripetal adalah dia yang selalu menuju pusat lintasannya. Kalau dia menuju pusat positif, yang menjauhi pusat itu nanti negatif. Gitu doang. Bisa? Bisa Kak, makasih Kak. Okay. Tadi kenapa R-nya bisa jadi L sin theta? Sama kayak tadi kan. Yang talinya mana? Talinya kan ini kan. Ini kemana talinya? Sementara yang diminta R itu apa? Jari-jari kan. Jari-jari yang mana? Yang menuju pusat. Oh. Ya. Nih, jari lintasannya kan. Enggak ya. Yuk. Ada lagi? Kak. Ya? Kalau N-nya N-nya? Kalau N-nya ada nilai, perhitungannya jadi gimana, Kak? Wih, luar biasa. Ya, proyeksikan lagi N-nya. Kita proyeksikan lagi nih. N cos-nya kemana, N sin-nya kemana. Gitu. Nanti menjadi yang T cos theta ditambah dengan N sin theta, misalkan seperti itu. Kita proyeksikan lagi N-nya. Kita proyeksikan. Ya, Kak, makasih. Iya. Kalau sempat ada kayak gitu ya adalah jawab C aja ya, karena C nggak pernah salah ya, C cewek dah gitu ya. Panjang nanti lagi kan. Cinta Kak. Cinta. Lanjut, nomor 19. Nah, kata nomor 19 di sini, ada sebuah partikel awalnya dalam keadaan diam. Ingat, awalnya dalam keadaan diam. Mendapat kecepatan seperti ditunjukkan oleh pada gambar. Nah, perpindahan partikel selama 20 sekon dari awal bergerak. Yang diminta dari awal bergerak ya. Panjang nih ceritanya. Nah, yang pertama, gerakannya itu yang kakak buat
ini kemari. Ya. Jadi di situ gerakannya kakak buat dari A ke B misalkan ya. Posisi A ke posisi B. Nah, kalau dari posisi A ke posisi B gimana? Ayo, data yang kita tahu di situ percepatannya berapa? 2. Waktunya berapa? 10 sekon. Katanya dari keadaan diam kan? V0-nya 0. Nah, maka dari sini teman-teman langsung pakai persamaan GLBBS sama dengan V0T ditambah apa tadi? AT kuadrat. Oke, V0-nya 0 ya. Berarti menjadi setengah, A-nya 2, T-nya 10 dikuadratin. Hasilnya 100 meter. Itu A ke B. Cukup ya? Itu A ke B. Nah, lanjut B ke C. Kakak buat sekarang B ke C. Mana C-nya? Ini C. Kalau gerak dari B ke C, nah di sini ada nggak percepatannya? Nggak ada. A-nya 0 kan? Maka gerakannya apa namanya? GLB. Gimana mencari GLB? S sama dengan V kali T. Nah, kita V apa? V di B. Ya, V-nya di mana? V di B. Gimana mencari V di B? Pakai yang gerakan A ke B kan? Gerakan A ke B tadi apa? GLBB kan? Maka dia persamaannya menjadi kecepatan akhir VB sama dengan kecepatan awal ditambah dengan A kali T-nya. VA-nya berapa? 0. Awalnya diam tadi kan? Ditambah A-nya berapa tadi Kak? A-nya 2. Waktunya berapa? 10. Berarti dapatnya 20 meter per sekon. Dah masukin 20 dikali. Nah, dari B ke C, ya, dari B ke C, di sana dia bentuknya jadi gimana Kak? Diperlambat. Oke, salah baca nih Kakak. Maaf. B ke C, ada nggak waktunya? Ada nggak waktunya B ke C? Enggak, Kak. Nggak ada ya? Iya, nggak ada waktunya. Nah, karena dia nggak ada waktunya, 20 dikali 0. Tetap 0 di sini. Berarti nggak usah dicari deh. Nah, tapi yang kita cari adalah C ke D di sini. Gitu ya. Gerakannya C ke D. Kalau C ke D gimana, Kak? C ke D, dia di sana percepatannya 0 ya. Ya, percepatannya 0 ya. Gerakan C ke D, percepatannya 0. A-nya sama dengan 0. Maaf ya, yang ini kakak hapus saja. Karena di sini dia nggak ada gerakan yang B ke C. Ini kakak hapus saja, kakak pin aja ke atas. Sekarang kakak bahas yang C ke D. C ke D, di situ dia nilai A-nya berapa? A-nya 0 ya. A-nya 0. Nah, gimana untuk mencarinya, Kak? Ya, berarti kan dia persamaannya GLB ya. Kalau A-nya 0, berarti GLB. Nah, di sinilah teman-teman kita pakai persamaan yang tadi. S adalah P di C kali waktunya. Nah, P di C sama dengan VB kan? Sepakat nggak? VB sama dengan VC. Iya, bentuk lintasannya di situ lihat. B ke C di situ. B ke C di situ. Nah, berarti dia sama tuh. Yaitu berapa nilainya? 20 ya. Maka 20 kali 5. 20 kali 5 berapa? Ya, ini kan T-nya C ke D 5 sekon ya. Nah, 20 kali 5, 100 meter. Udah dapet tuh. Nah, dengan gerak yang sama, yaitu dari D ke E. D ke E gimana? Ada perubahan nggak? Ayo. Enggak ya? Ya, kita bahasnya E ke F kan. Karena kan D ke E di sini ya posisinya di waktu yang sama. Berarti nanti T-nya 0. T-nya 0 kan gitu. Sama kayak tadi kakak buat B ke C, T-nya 0. Berarti nggak usah dibahas. Yang kita bahas adalah dari E ke F-nya. Nah, E ke F waktunya berapa? 15 ke 20. Berarti 5 sekon. Nah, sekarang berapa A-nya? Minus 3 meter per sekon kuadrat. Kan minus di sana ya? Ya kan? Minus di sana ya? Nah, kakak mau nanya. Kecepatan yang ketika di D, berapa dia? Ya sama. VB sama dengan VC sama dengan VD. Kan masih GLB. Ya kan? Nah, berarti ini dapat nih. Bahwa VDE-nya masih sama tuh dengan V yang di D. Yaitu, berapa nilainya? 20 meter per sekon. Nah, lanjut. Cari S-nya. Nah, gimana itu mencari S? Ini kan GLB bedahan ya. Karena ada A kan. Kalau GLBB kan S sama dengan V0 kali T. Berarti 20 kali T. 20 kali 5. Dikurang. Kan minus ya. Setengah kali 3. T-nya 5. Dikuadratin. Oke, 20 kali 5. 100. Dikurang. 5 dikuadratin. 25. 25 kali 3. 75. 75 bagi 2. 37,5. Berarti
2 ya, 5 meter. Ya udah, tambahin. Totalnya berapa jadinya? 100 tambah 100 tambah 62,5. Berarti hasilnya 262,5. Yang ini dari A ke B, yang ini tadi dari C ke D, yang ini dari E ke F. Gitu teman-teman. Silakan, ada yang mau ditanya? Jelas ya? Jelas, Kak. Oke. Lanjut. 20. Perahu yang mengapung di dalam air tawar memindahkan air seberat 35,6 kilonewton. Oke. Ingat Archimedes, berarti kalau dia memindahkan air seberat itu adalah gaya apungnya, ya. Nah, itu 35,6 kilonewton. Lanjut, jika perahu mengapung dalam air garam yang massa jenisnya, berarti air garam rho Ag lah gitu ya. Massa jenis air garam itu adalah 1,1 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Selisih volume air tawar yang dipindahkan dengan volume air garam yang dipindahkan. Berarti volume air garam dengan air tawar. VAT dikurang dengan VAG gitu ya. Nah, ini yang dimintakan. Oke, sekarang kakak mau tanya. Untuk clue di soal perahu yang mengapung, kemarin udah pernah kakak jelaskan ketika perahu mengapung gimana? Ayo, F-nya, gaya apungnya bakalan sama dengan gaya beratnya. Ya, FA-nya bakalan sama dengan gaya beratnya. Gaya beratnya sini gaya berat siapa? Si perahu tadi. Pertanyaannya, gaya beratnya berubah nggak? W perahu berubah nggak? Enggak. Enggak, tetap. Nah, berarti yang berubah di sini apa? FA-nya kan? Maaf. Yang berubah apa? Volume yang tercelupnya kan? Karena untuk persamaan FA adalah rho fluida dikali dengan G kali volume yang tercelup. Kan gitu. FA sama dengan WP, Kak. W perahunya nggak berubah, berarti FA-nya tetap. Yang berubah di sini adalah volume yang tercelup. Akibat apa, Kak? Rho F-nya berubah, rho fluidanya berubah. Bisa dipahami? Berarti dari sini persamaannya apa? Volume yang tercelup adalah gaya apung dibagi dengan rho fluida kali dengan G. Bisa? Bisa di sini? Bisa ya? Bisa, Kak. Oke, lanjut Kak. Sekarang kalau VAT berarti menjadi apa itu? VAT menjadi apa? F-nya apung dibagi rho air tawar dikali dengan G. Sepakat? Ya, dikurang. Kalau VAG jadi FA rho air garam dikali dengan G-nya. Ya udah, FA-nya sama kan? Berapa FA-nya? WP. 35, ya W. Yaitu 35 tadi, 35,6 kilo ya. Kalau kilo berarti 10 pangkat 3. Mau kakak buat satu-satu atau langsung dikali dalam kurung? Kali dalam kurung. Kali dalam kurung aja ya. Berarti ini kan 1 dibagi gitu ya. Terus air tawarnya berapa? Ya 1000 ya. Tuh. Air kan? Jadi 1000 dikali G-nya 10. Dikurang dengan 1 per rho air garamnya 1,1 Kak. Berarti 1100 ya. Dikali dengan 10. Nah, kesimpulannya apa di sini? Berarti 35,6 kali 10 pangkat 3. Nah, yang di sini kakak buat menjadi 1 per 10. Dikurang 1 per 11. Nah, berarti ini dibagi berapa? Yuk. 10 pangkat 3 kan? Sepakat? Ya, Kak. Oke, bagus. Dah, kali silang aja di sini. Ini 35,6. Nah, ini kali silangnya gimana? 10 kali 11. 11 kurang 10. 1. Sepakat? Sepakat. Sepakat ya? Ya udah, berarti 1 dikali 11. 10 kali 11. Ini jadinya 110 ya? Oke, yaudah. 35 dibagi 11. Dapatnya sekitar berapa? Dapatnya 3 kan?
Nah, tapi kan 0, di sini kan? Iya. Ini 0,32 meter pangkat 3. Selesai. Jawabannya apa? Yang D. SBMPTN 2. Gimana? Jelas? Ayo, teman-teman. Jelas, Kak. Jelas ya? Cukup ya? Oke. Terima kasih kepada teman-teman semua. Nanti tolong yang udah ada merekam ya, kirimkan aja ke kakak atau boleh diuploadkan